Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini dalam program belajar trading 15 menit dengan materi naked trading atau cara mudah trading tanpa indikator. Submaterinya adalah candlestick pattern. Kita akan memasuki sesi ke-9 dari cara mudah trading tanpa indikator tersebut dengan submaterinya sekali lagi candlestick pattern. Mohon maaf saya mengenakan kaos tangan buntu seperti ini karena baru selesai olahraga dan saya ini rekam dulu. Jam 7 saya harus memberikan coaching lifetime support berbayar, sehingga saya rekam dulu baru nanti ditayangkan secara premier jam 8. Jadi pada saat ini disampaikan, saya sedang menyampaikan materi coaching trading tenang senang, forex, gold, saham, cryptocurrency. Oke, sekarang langsung saja kita menuju ke monitor. Ya, review sedikit bahwa naked trading itu adalah strategi atau metode trading dengan analisa teknikal tentunya atau price action yang murni tanpa mengenakan atau bantuan indikator. Jadi, tidak menggunakan indikator-indikator yang pendekatannya lebih ke matematika statistika seperti moving average, Bollinger, atau yang lainnya. Tetapi nanti dalam implementasinya bisa saja candlestick pattern ini dan banyak yang melakukan dikombin dengan indikator, misalkan dengan strategi divergen sehingga memerlukan indikator yang disebut oskilator, misalkan dengan stokastik, dan bisa juga dikombin dengan EMA di dalam menentukan tren, misalkan melakukan entry dengan Marubozu yang bullish atau long bullish jika trennya naik, itu dikombin dengan boleh saja indikator EMA. Kemudian juga sebagai catatan, ini ada 15 candlestick pattern baik yang tunggal, kemudian double dan triple yang akan kita bahas, dan hari ini kita akan memasuki yang disebut dengan inside bar. Di video-video sebelumnya Anda bisa cek ada materi tentang engulfing
hammer, dan lain sebagainya. Anda lihat di kanan atas ada tulisan I, Anda bisa klik itu, ada playlistnya. Jangan lupa juga sebelum masuk materi ini, Anda harus menguasai dulu materi-materi sebelumnya. Anda bisa tonton bit.ly/15 menit Forex Gold. Ini supaya Anda mendapatkan pemahaman utuh, sehingga Anda tidak akan gagal paham atau ada yang miss, hilang di tengah-tengahnya. Kemudian kita sudah bahas mengenai yang single candlestick pattern, seperti saya golongkan menjadi 4 saja, yaitu Marubozu, kemudian long, kemudian doji dan spinning top. Doji sendiri ada 5, dan akhirnya golongan yang keempat masuk yang disebut dengan sebetulnya pin bar, di mana ada varian-variannya seperti hammer dan invert hammer. Masuk candlestick yang double, pertama engulfing. Jadi ini candlestick yang ke-8 dari total, tetapi yang pertama dari yang double. Dan selanjutnya yang kedua yang double, yang disebut dengan inside bar. Ini agak kebalikan dari yang disebut dengan engulfing tadi. Kalau yang engulfing, candle kedua itu akan menelan candle yang pertama, seperti gambar orang hamil ini, di mana ini dianggap candle kedua, ini dianggap candle yang pertama. Candle yang kedua mengengulf candle yang pertama. Makanya kalau Anda perhatikan, di sini ciri-cirinya misalkan bullish engulfing, body bearish candlestick, body candlestick yang kedua itu menelan body candlestick yang pertama. Ini contohnya kalau misalkan yang bearish engulfing. Kalau bullish engulfing, ini menelan candle yang pertama. Ini tentunya biasanya warnanya berbeda. Sekarang kita lihat yang kedua yang disebut dengan inside bar. Sebelumnya perlu saya informasikan juga bahwa hari Kamis tanggal 14 Oktober, saya akan sharing dalam program Zoompa Edukasi Berseri FBS, di mana karena Zoompa berarti menggunakan aplikasi Zoom, bukan YouTube, tentang rahasia trading Bollinger Band. Jam 7 malam, untuk mengikutinya Anda bisa melakukan registrasi, dan sekali lagi ini gratis, ini ada tulisannya, dengan menginput data di bit.ly/zoom FBS OKT Oktober 21. Dan ini mulainya on time serta konsisten. Dan kalau Anda nanti mau ikut lagi setiap Kamis genap, Anda bisa mengikutinya tanggal 28 Oktober dengan materi Ichimoku. Sekali lagi, ini merupakan sebuah pembelajaran yang baik, karena saya akan menerangkan secara lengkap mengenai Bollinger Band tersebut, dan Bollinger Band ini juga banyak digemari atau banyak dipakai orang-orang yang melakukan trading. Sekali lagi, jangan lupa Kamis 14 Oktober jam 7 malam dengan Zoom, registrasi di bit.ly/zoom FBS OKT 21. Yes, inside bar adalah salah satu pola candlestick yang terdiri dari minimal 2 candlestick, makanya double. Di mana candlestick pertama disebut mother bar atau mother candle, kemudian diikuti oleh candle berikutnya yang disebut IB-nya atau inside bar-nya, yang berada dalam kisaran nilai tertinggi dan terendah dari mother bar. Candles pertama memiliki volume yang besar, bisa berupa satu candlestick bullish panjang atau bearish panjang. Jadi di sini candle yang pertama memiliki volume yang besar, memiliki body yang besar, bisa Marubozu, bisa juga long bullish atau long bearish. Candle kedua memiliki volume yang lebih kecil daripada volume candle yang pertama. Bisa berupa candle bearish, bisa berupa candle bullish. Jadi yang kedua,
itu berada di dalam area ini, di dalam low sampai dengan high, dan juga bodinya ini berada di dalam atau lebih kecil dari body candlestick yang pertama. Pola ini menunjukkan konsolidasi atau kondisi pasar yang tidak jelas setelah bergerak kencang. Bergerak kencangnya kan di sini ya. Setelah itu dia konsolidasi atau ranging atau sideways. Selanjutnya dapat memberi informasi kemana arah tren selanjutnya jika dia breakout dari candlestick yang pertama atau mother bar-nya ini. IB atau inside bar dianggap valid biasanya terbentuk di sekitar level atau area. Level itu satu harga, area itu zona, support and resistance. Ingat, support and resistance itu bisa menggunakan 6 metode. Pertama, pivot. Kedua, history high-low sebelumnya. Ketiga, trend line. Keempat, dengan bantuan indikator. Kelima, dengan Fibonacci. Keenam, supply and demand. Sebaiknya digunakan di time frame minimal H4. Ingat karakteristik time frame. Makin besar time frame, akurasinya makin baik. Makin kecil time frame, akurasinya semakin berkurang. Makin besar time frame, waktu closing candle-nya untuk kita menarik kesimpulan untuk entry makin lama. Makin kecil time frame, waktu untuk menarik kesimpulan sampai closing candle makin cepat sehingga kita masih bisa cepat entry. Makanya para profesional biasanya menggunakan minimal 2 time frame. Misalkan seorang swing trade dia melihat tren di D1 dan dia entry di H4 atau H1 turun atau 1-2 step. Secara sederhana, pola inside bar dapat digambarkan seperti tampilan di sebelah kiri, di mana candle hijau yang besar disebut mother bar, sedangkan candle merah yang kecil disebut inside bar. Jadi kalau Anda perhatikan, sebetulnya inside bar ini itu seperti engulfing tapi di flip. Flipnya secara horizontal. Nah, kira-kira seperti itu ya. Flipnya secara horizontal. Jadi bukan vertikal tapi horizontal. Jadi seperti ini misalkan dibalik gitu loh. Di flip istilahnya ya. Jadi candle yang kecilnya justru dia di kanan. Pada engulfing, candle yang kecilnya di kiri. Makanya yang ini mengengulf ya. Menutupi yang ini. Sedangkan inside bar bukan menutupi. Nah, ini misalkan contoh inside bar yang standar. Selanjutnya kalau Anda perhatikan, ini bukan inside bar. Kenapa? Karena ini nih, shadow-nya itu di atas ini. Jadi yang dimaksud dengan inside bar sekali lagi, mesti berada di dalam ini. Tidak boleh lebih. Candle yang keduanya tidak boleh melebihi candle dari yang pertama atau yang disebut juga dengan mother bar. Oke, nah ini contoh ya. Kemudian kalau Anda perhatikan lagi, ini inside bar-nya itu ini, dan ini terjadi yang disebut dengan breakout atau keluar dari inside bar-nya. Ini mengindikasikan dia akan naik karena sudah membreakout high dari mother bar-nya. Kalau dia misalkan membreakout ke bawah dari low ini, berarti indikasinya dia akan bearish. Nah, sering terjadi pola-pola inside bar itu diikuti dengan engulfing. Contoh misalkan, pada kasus ini kan inside bar. Kemudian ternyata candle ini ditelan oleh candle ini. Ini yang disebut dengan engulfing. Jadi ini suka dikombine sebagai konfirmasi untuk melakukan transaksi entry. Pada kasus ini transaksinya tentunya buy. Oke,
Jadi sering terjadi kombinasi nih antara inside bar dengan engulfing. Secara tidak langsung bisa kita katakan metode dari inside bar salah satunya adalah menunggu candle yang kedua di engulf oleh candle yang ketiga. Artinya menunggu bahwa candle yang kedua akhirnya menjadi candle yang pertama dari yang disebut dengan bullish engulfing. Nah, ini kan pada bullish engulfing ini candle pertama, ini candle kedua. Jadi, pada kasus ini candle kedua atau inside bar-nya akhirnya menjadi candle yang pertama dari engulfing. Tidak bingung ya? Pokoknya Anda ingat bahwa sebetulnya salah satu strategi untuk entry dari inside bar adalah menunggu terjadinya bullish engulfing atau bearish engulfing, di mana candle ini menelan candle ini dan harusnya dia juga membreakout mother candle-nya. Makanya biasanya konfirmasi entry dari inside bar itu minimal harus ada 3 candlestick, 3 bar. Karena kalau 2 saja, ini belum ketahuan dia akan membreakout ke atas atau ke bawah. Dan kalau misalkan candle kedua ini membreakout yang pertama, itu namanya bukan inside bar, karena inside bar tidak boleh melebihi. Kira-kira seperti itu beberapa variasi pola inside bar. Oh ya, tambahan informasi sekali lagi sebentar saja, jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon di-share supaya makin banyak orang yang tahu yang benar tentang trading, bukan sekedar enak didengar. Kemudian juga kalau Anda ingin mengikuti coaching yang lifetime support, itu bisa Anda ikuti nanti tanggal 8 ya, 8 November, itu sekitar 9 sesi, jam 7 sampai jam 9 malam, 8 sampai 22 ini bukan tiap hari, karena hari Minggu, Sabtu itu libur, dan hari Kamis juga libur, karena biasanya hari Kamis minggu pertama saya live trading di YouTube, hari Kamis minggu kedua kita Zumpa edukasi bersama dengan FBS. Intinya 9 sesi, masing-masing 2 jam, dan coaching ini mengajarkan materi kombinasi yang disebut dengan ini. Ini berlaku juga untuk forex, gold, saham. Jadi sebetulnya Anda juga belajar trading saham, bukan hanya belajar trading forex, gold. Kemudian juga coaching ini untuk orang-orang yang mengalami salah satu atau salah 2 dari 8 ini. Mungkin Anda bisa foto supaya saya tidak perlu membacakannya satu-satu, dan silahkan Anda evaluasi diri Anda, apakah Anda termasuk dari salah satu atau salah 2 dari orang-orang yang saya sebutkan membutuhkan pendampingan atau mentoring, sehingga pada saat Anda berlatih itu demo account dan bertanding itu real account, Anda ditemani oleh sesama rekan komunitas dan juga tentunya oleh pelatihnya. Oke, ada juga yang disebut dengan double atau multi inside bar, terdiri dari beberapa IB inside bar. Ingat, inside bar itu bar kedua atau candlestick kedua ya. Yang pertamanya namanya mother bar atau mother candle. Jadi beberapa IB dengan satu mother bar yang sama. Ini berarti ranging banget, sideways banget, berarti terjadi konsolidasi banget, atau yang disebut dengan area balance. Ingat, harga kalau terjadi balance cenderung tidak terlalu bergerak dengan fluktuasi yang kencang.
Nah, kemudian variasi ini menunjukkan periode ketidakpastian yang panjang dan tanpa tren yang jelas. Setelah muncul pola ini, biasanya akan diikuti oleh pergerakan harga yang signifikan. Ini contoh di mana terjadi breakout yang bukan diikuti oleh engulfing. Karena ini kan breakout dari mother candle-nya, dan ini bukan engulfing. Tadi yang pertama, saya bisa memberikan contoh kalau terjadi breakout, di mana breakout-nya itu di candlestick ketiga, menelan candlestick yang pertama, di mana candlestick yang pertama disebut inside bar, dan inside bar-nya itu jelas masih di dalam mother bar. Nah, ini contoh kedua. Jadi kalau Anda perhatikan, ini mother bar, kemudian dia bergerak di dalam area mother bar-nya ini. Dia nggak bisa breakout high ini, dia nggak bisa breakout low ini, jadi bergerak di sini. Nah, kalau Anda menemukan pola seperti ini, Anda harus sabar menunggu sampai terjadi breakout di closing candle sesuai dengan time frame yang Anda gunakan. Pada saat Anda menunggu, Anda nggak perlu di depan chart terus. Misalkan Anda menggunakan time frame M30, Anda menemukan mother bar. Nah, setiap 30 menit sekali, Anda lihat apakah terjadi breakout dari mother bar ini, di mana ada closing candle di atas high ini atau di bawah low ini. Nah, pada saat Anda menunggu closing candle M30 itu kan nggak perlu di depan chart, karena kalau di depan chart terus-menerus, Anda bisa saja menjadi TG atau tangan gatal sehingga terpancing untuk entry. Itu yang sering dialami oleh para pemula, para trader yang kebanyakan di depan chart. Nah, setelah terkonfirmasi breakout seperti ini, dan kita nggak perlu cari ini nama candlestick pattern-nya apa, yang penting poinnya adalah harus terjadi closing candle di atas high ini atau di bawah low ini, baru kita entry. Entry apa? Dalam kasus ini tentunya entry sell. Apakah langsung? Langsung. Setelah sekali lagi dia closing candle. Oke, kemudian ada lagi variasi ketiga. Ini tadi variasi pertama dengan asumsi, ini variasi pertama ya, bisa dijadikan sebagai variasi pertama dengan asumsi ininya nggak boleh lebih. Ya, jadi anggaplah ini nggak ada shadow-nya, atau kalaupun ada shadow-nya, pokoknya nggak boleh lebih dari tertinggi terendah ini. Kalau ini kan lebih. Tapi saya berikan contoh, kalau sampai ini tidak lebih, berarti kan ini bullish engulfing yang menjadi konfirmasi entry, karena sebetulnya inilah yang membreak out ini mother bar-nya. Kemudian ini varian kedua. Kemudian varian ketiga. Tambahan informasi lagi, kalau Anda mau ikut signal gratis premium, tapi saya tetap meminta Anda, walaupun ini gratis, ini bukan kaleng-kalengan, ini bukan sembarangan, karena setiap entry itu ada alasannya. Alasannya bisa di forecast YouTube saya hari Sabtu atau Minggu, bisa di TradingView, dan juga saya meminta Anda paling tidak sudah memiliki background, jangan 00 amat terus ikut signal. Nah, itu kurang maksimal. Paling tidak Anda harus paham dulu soal trend, soal support and resistance. Dan jika Anda mau join, silahkan WA saya 0811992989. 0811992989, karena ada syarat dan ketentuan berlaku dengan tetap Anda tidak mengeluarkan uang untuk mengikuti signalnya. Lanjut lagi, sekarang kombinasi inside bar dan pin bar dapat memberikan indikasi pergerakan harga selanjutnya akan ke arah sesuai pin bar-nya. Dalam contoh di samping, candle merah adalah bullish pin bar, dan selanjutnya harga berpotensi lebih besar bergerak ke atas. Ingat, yang namanya bullish pin bar
Body ini tidak harus warnanya hijau, tetapi yang penting adalah Anda bisa menentukan kalau bentuknya seperti ini, logika di balik terbentuk candlestick tersebut adalah buyer yang menang. Kenapa? Karena seller berusaha menarik harga ke bawah, tetapi akhirnya buyer melawan, di mana kalau Anda perhatikan di sini adalah ya harga mendekati opennya. Di sini buyer menang. Dan ini memberikan indikasi jika terjadi bullish pin bar di mana sebelumnya ada mother bar atau mother candle, ini berpotensi terjadi kenaikan atau bullish dan biasanya akan breakout mother bar-nya ke atas. Oke, bisa diterima ya. Mengenai prakteknya, ini sudah sering saya lakukan dalam live trading, juga sering saya paparkan dalam prakteknya di forecast. Jadi jangan Anda beranggapan, wah ini materinya teori melulu. Ya, dasarnya teori, implementasi prakteknya itu ada di forecast. Karena kalau Anda nanti tidak memahami teorinya, kita forecast, kita live trading saya sebutkan mengenai insight bar, kan bingung. Makanya bisa mengacu ke video ini. Makanya ini sementara murni teori dulu. Sekali lagi implementasinya adalah di forecast dan juga di live trading setiap Kamis ganjil. Jadi Kamis depan kita akan live trade. Setelah sebelumnya kita pernah live trade, terakhir sell goal kita mendapatkan profit yang lumayan. Oke, sekian. Terima kasih. Saya mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan karena sekali lagi pada saat yang bersamaan ini saya sedang memberikan materi coaching live trading tenang senang yang bulan Oktober. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Sampai ketemu besok di candlestick pattern double yang disebut dengan harami. Terima kasih, Nofri Simanjuntak. Selamat malam.